Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, eh, tepatnya di gang 3 dan cukup sepi dari pengendara. Namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum-sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan uh, atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu, Mbak. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Uh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Uh, dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik, teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Lianganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan, dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, uh, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu tidak setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali maksudnya kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan perempuan yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Martabat sekarang. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan oleh TKP dan berdasarkan oleh TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat-obat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Eh, dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik. Teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kemudian kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni meninggal. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi
jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Pindahannya kan Pak. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang
Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh
si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan untuk pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Oktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan.
Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Pinanya kan Bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Pinanya kan Bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3 dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali maksudnya kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima. Baik, terima kasih. Kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru, Kelurahan Moktabar. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin, Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat, Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat nyangkut mobilnya keluar. Pinanya kan ada, Pak. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Pinanya kan ada, Pak. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Loktabat. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan oleh TKP dan berdasarkan oleh TKP sampai saat ini kita masih ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut mobilnya keluar. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik. Teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan perempuan yang ada di TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang meninggal. Identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Kayak Tidak ada. Ada obat-obat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari itu memang korban menderita penyakit asma.
Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Nyangkut mobilnya keluar. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Pinanya kan ada, Pak. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana?
Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim
Polsek Lianganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang meninggal. Identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, sampai saat ini kita masih ditemukan unsur pidana. Kayak Tidak ada. Ada obat-obat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari itu memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur-campur mobilnya keluar. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Pinanya ada Pak. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, tuh pada saat olah TKP. Namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru, Kelurahan Moktabar. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin, Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat, Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Pindahannya kan Pak. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Pindahannya kan Pak. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. pelaku membongkar orang yang meninggal, kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Loktabak. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kemudian kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni meninggal. Kayak Tidak ada. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya kan ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya kan ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Eh, dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik. Teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AT. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hiptu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada
satu orang Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya kan ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa
dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Nyangkut mobilnya keluar. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Oktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima. Baik, terima kasih. Kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru, Kelurahan Martabat. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP sampai saat ini kita masih ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur mobilnya keluar. Bedanya ada Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Loktabat sekarang. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Bedanya kan ada, Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan?
Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada
satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa
dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AT. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan untuk pidana murni. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Oktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hiptu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali maksudnya kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima. Baik, terima kasih. Kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru, Kelurahan Martabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres, tim Inafis Polres datang kemudian dilakukan olah TKP, dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Nyangkut mobilnya keluar. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin, Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Lok Tabat, Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabak, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. kemudian kita datangi sini berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Moktabar. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan oleh TKP dan berdasarkan oleh TKP sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Bedanya kan Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Eh, dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik. Teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur-campur mobilnya keluar. Bedanya kan ada, Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak campur-campur mobilnya keluar. Bedanya kan ada, Bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada
satu orang Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Lehang Anggang bahwa
dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Oktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3 dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Moktabar sekarang. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP, dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan perempuan yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Muktabak sekarang. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian ditemukan oleh TKP dan berdasarkan oleh TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Eh, dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik. Teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP sampai saat ini kita masih ditemukan unsur pidana. Kayak Tidak ada. Ada obat-obat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur-campur mobilnya keluar. Pindahnya kan Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak campur-campur mobilnya keluar. Pindahnya kan Bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada
satu orang Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya kan ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa
dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Loktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru, Kelurahan Moktabar. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin, Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat, Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Loktabat sekarang. Inisialnya? Inisial AT. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Bedanya kan ada, Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara. Namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup. Namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu, Mbak. Baik rekan Rizky. Memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Eh, dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik. Teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan lain suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima. Baik, terima kasih. Kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres, tim inafis Polres datang kemudian dilakukan olah TKP dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada Bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada
satu orang Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Lianganggang bahwa
dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, sampai saat ini kita masih ditemukan unsur pidana. Kayak Tidak ada. Ada obat-obat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari itu, memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Nyangkut mobilnya keluar. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Oktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik, rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini, rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima. Baik, terima kasih. Kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang meninggal. Identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru, Kelurahan Martabat. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Kayak Tidak ada. Ada obat-obat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari itu, memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Nyangkut mobilnya keluar. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga, Landasan Ulin, Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Lok Tabat, Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabak, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat campur-campur mobilnya buat. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Campur-campur mobilnya buat. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Muktabak sekarang. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan oleh TKP dan berdasarkan oleh TKP sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur-campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Eh, dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik. Teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim inapis dari Polres. Setelah tim inapis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur-campur mobilnya keluar. Bedanya kan ada, Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak campur-campur mobilnya keluar. Bedanya kan ada, Bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada
satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada Pak. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Lehang Anggang bahwa
dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni meninggal. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Oktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru, Kelurahan Muktamar Utara. Inisialnya? Inisial AT. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih nanti? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin, Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat, Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan perempuan yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Martabat sekarang. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih nanti? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan oleh TKP dan berdasarkan oleh TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Eh, dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik. Teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari itu memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur-campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak campur-campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada
satu orang Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya kan ada, Bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Lehang Anggang bahwa
dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Loktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat campur-campur mobilnya buat. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Campur-campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru, Kelurahan Moktabar Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP, dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni meninggal. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan, dan jenazah tersebut Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin, Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat, Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya kan ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya kan ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang, bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Moktabar sekarang. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih nanti? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan oleh TKP dan berdasarkan oleh TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Bedanya kan ada, Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara. Namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup. Namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu, Mbak. Baik rekan Rizky. Memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Eh, dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik. Teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima kasih. Kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih nanti? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada
satu orang Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Lianganggang bahwa
dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang meninggal. Identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Kayak Tidak ada. Ada obat-obat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur-campur mobilnya keluar. Bedanya kan Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Oktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Liangagang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Liangagang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, tuh pada saat olah TKP. Namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Moktabar. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Bedanya kan ada, Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabak, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat campur-campur mobilnya buat. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Campur-campur mobilnya buat. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Loktabat sekarang. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih nanti? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Murni meninggal. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Bedanya ada bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih nanti? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres, setelah tim inafis Polres datang kemudian dilakukan olah TKP, dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan untuk pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat-obat juga sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur-campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hiptu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat campur-campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada
satu orang Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa
dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Nyangkut mobilnya keluar. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Oktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hibtu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Martabat sekarang. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP, dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari itu memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan, dan jenazah tersebut Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada Bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada Bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Moktabar sekarang. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan oleh TKP dan berdasarkan oleh TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Bedanya ada bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni meninggal. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Bedanya ada bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada
satu orang Nyangkut-nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada Pak. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa
dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP, menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan untuk pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Oktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hibtu Risman Iskandari
Berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3 dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima. Baik, terima kasih. Kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru, Kelurahan Martabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih nanti? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim inafis dari Polres. Setelah tim inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP, dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni meninggal. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dapat informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Nyangkut mobilnya keluar. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga, Landasan Ulin, Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Lok Tabat, Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabak, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang polisi dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Informasi awal kita terima Baik, terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di dinding TKP. Setelah itu beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Moktabar. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan oleh TKP dan berdasarkan oleh TKP untuk sampai saat ini kita masih ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari itu memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Bedanya kan Bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk
penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan?
Eh, Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Eh, dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik. Teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat, korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan perempuan yang ada di dinding TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial AB. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan TKP, menunggu tim inapis dari Polres. Setelah tim inapis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP, untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana. Murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan untuk
kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Campur-campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026 pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak campur-campur mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang
Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di Gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinformasikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh
si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan, dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian, dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru Kelurahan Oktabat Utara. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP, dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni meninggal. Kayak Tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan, dan jenazah tersebut Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Oktabat Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Ibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan.
Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut. Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabak, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin.
Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru. Namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa setelah informasi dari kepolisian. Berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan.
Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya, untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka oleh pemiliknya, dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita terima Terima kasih. kemudian kita datangi berdasarkan informasi dari masyarakat. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 09.00, kemudian melakukan hubungan badan dengan korban yang ada di TKP. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang kemudian identitas korban sudah diketahui, warga Banjarbaru, Kelurahan Moktabar. Inisialnya? Inisial A. Oke. Oleh TKP tadi sejauh ini sementara seperti apa nih? Nah, setelah kita mendatangi TKP, kita amankan BNP, menunggu tim Inafis dari Polres. Setelah tim Inafis Polres datang, kemudian dilakukan olah TKP. Dan berdasarkan olah TKP untuk sampai saat ini tidak ada ditemukan unsur pidana murni Kayak tidak ada. Ada obat kuat juga. Sementara belum kita temukan. Dan informasi dari teman dari bahwa memang korban menderita penyakit asma. Saat ditemukan, untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh, ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang perempuan pemilik kos-kosan dan jenazah tersebut. Kepolisian mengungkap kronologis penemuan mayat di Jalan Kenanga Landasan Ulin, Banjarbaru atau di bekas lokalisasi pembatuan pada Sabtu 18 April 2026, pemirsa. Pria yang diketahui warga kawasan Loktabat, Banjarbaru tersebut datang ke TKP bekas lokalisasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari. Kadit Reskrim Polsek Lianganggang Hibtu Risman Iskandari, berdasarkan keterangan saksi di TKP, korban diduga meninggal setelah melakukan hubungan badan. Sebelum meninggal, si pria disebut sempat kejang-kejang di atas kasur kamar di salah satu rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi tersebut. Korban datang ke TKP ini sekitar pukul 9 pagi, kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi yang ada di TKP tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Lianganggang yang datang ke TKP kemudian melakukan langkah-langkah seperti olah TKP sebelum mengevakuasi jasad. Sementara itu, seorang relawan Raihan mengatakan setelah mendapatkan kabar temuan mayat, mereka langsung menuju TKP untuk membantu proses evakuasi. Di TKP ia menyebut posisi mayat berada di dalam kamar dengan posisi terbaring di atas kasur. Di dalam rumah bedakan atau kos-kosan juga terdapat seorang saksi perempuan yang diduga sebagai teman kencan pria yang ditemukan meninggal tersebut.
Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kematian seorang pria tanpa identitas yang tewas di kawasan bekas lokalisasi Loktabat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru ini. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman kencan korban di lokasi bekas lokalisasi Gang 3 Pembatuan. Korban datang seorang diri ke lokasi dan langsung menuju kamar untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun saat berada di dalam kamar, korban tiba-tiba mengalami kondisi darurat. Saksi yang panik kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun saat dilakukan pemeriksaan awal, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan kerap datang ke kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, serta melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga memastikan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan secara pasti penyebab kematian korban. Enak buat nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Oke. Ditemukan untuk kondisi jenazah itu terbaring di atas kasur. Oh ya. Di dalam itu ada orang atau gimana? Menurut informasi tadi ada satu orang. Nyangkut mobilnya keluar. Bedanya ada bang. Pemirsa, warga kawasan Jalan Kenanga Gang 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuat geger dengan temuan mayat pada Sabtu 18 April 2026 pagi hari. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar sebuah rumah bedakan di kawasan bekas lokalisasi Pembatuan. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, pemirsa, jenazah pria yang ditemukan meninggal tergeletak di sebuah kamar tersebut. Untuk mendalami informasi ini, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, wartawan Banjarmasin Post. Rekan Rizky, selamat siang rekan. Selamat siang, rekan Justin. Baik rekan Rizky, untuk informasi awal boleh diinformasikan kembali seperti apa kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan oleh warga di lokasi Pembatuan Banjarbaru ini rekan? Ya, rekan Justin, betul, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dikabarkan atau diinformasikan terjadi temuan mayat di salah satu rumah bedakan di kawasan Jalan X atau bekas lokalisasi di Pembatuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk jenazah sendiri diketahui berusia sekitar 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bukan warga setempat atau bukan warga yang bermukim di sana. Nah, untuk kejadian tersebut pertama kali dilaporkan kepada para relawan, kemudian kepada kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi
si pria tersebut ke rumah sakit setempat. Begitu, Justin. Baik, rekan, boleh diinformasikan lokasi ditemukannya korban ini termasuk area yang memang ramai dilalui warga atau area yang tertutup, rekan? Ya, rekan Justin, untuk lokasi rumah bedakan yang menjadi tempat atau lokasi temuan mayat ini di sebuah gang dari jalan besar masuk sekitar 100 meter, tepatnya di gang 3, dan cukup sepi dari pengendara, namun di sisi kiri kanannya ada pemukiman warga atau rumah warga. Dan memang di lokasi ini dulunya sebagai tempat lokalisasi di Banjarbaru, namun sebelum sudah sempat ditutup, namun belakangan saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan pelacuran di sana. Begitu. Baik, rekan Rizky, memang lokasi ini dikatakan oleh rekan Rizky tidak begitu banyak dilalui oleh warga. Kemudian siapa yang pertama kali melaporkan peristiwa ini terjadi, rekan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jadi temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang saksi wanita yang menjadi teman kencan dari si pria tersebut, si pria yang meninggal. Dan dia melaporkan ke warga setempat karena panik teman kencannya tidak bernyawa. Setelah informasi dari kepolisian, berdasarkan dari pengakuan si perempuan tersebut, mereka telah sempat melakukan hubungan suami istri di dalam kamar. Nah, setelah itu si pria ini mengalami kejang-kejang dan setelah itu meninggal. Nah, setelah itu diinstruksikanlah ke warga setempat dan kemudian kepolisian dan relawan berdatangan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Apakah artinya memang tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan ini murni karena korban sendiri memiliki riwayat penyakit, rekan Rizky? Ya, betul. Dari informasi sementara berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Leanganggang bahwa dari hasil olah TKP atau identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si pria yang ditemukan meninggal dalam kamar tersebut. Selain itu juga ada informasi yang kepolisian dapatkan bahwa pria tersebut memiliki riwayat penyakit asma atau saluran pernapasan dan juga usianya telah lanjut sekitar 56 tahun. Begitu. Hingga saat ini, apakah sudah ada informasi terkait identitas dari korban sendiri, rekan Rizky? Ya, untuk identitas dari korban sudah diketahui dari kepolisian dan saat dievakuasi, kepolisian menyatakan bahwa korban ini merupakan warga dari Kelurahan Oktabat Utara di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau masih dalam satu wilayah kota di Kota Banjarbaru. Dan setelah kejadian itu, temuan itu, langsung mayatnya setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan atau dikuburkan. Boleh diinformasikan rekan Rizky bagaimana kondisi terkini dari TKP? Ya, untuk TKP kemarin sempat diberikan garis ya untuk pada saat olah TKP, namun setelah itu setelah dilakukan evakuasi dan olah TKP selesai, kemudian untuk bedakan tersebut kembali kembali dibuka untuk oleh pemiliknya dan pemiliknya tetap tinggal di sana atau sudah bisa dimasuki. Begitu. Artinya apakah lokasi di area tersebut sudah bisa dilakukan aktivitas kembali, rekan Rizky, setelah peristiwa terjadi? Untuk sementara yang saya ketahui, kemarin waktu di TKP, setelah kepolisian selesai melakukan olah TKP dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana, setelah itu kembali seperti semula. Baik, rekan Rizky Fadilah, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Informasi awal kita